itu ihsan? Dari sisi kebahasaan, ihsan berasal dari kata hasuna yahsunu hasanan yang artinya baik. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ditanya perihal tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian beliau menuturkan tentang ihsan dan berkata, "Anta'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Yang artinya, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihatnya. Maka bila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam menjelaskan definisi ihsan tersebut menuturkan bahwa bila seseorang di dalam ibadahnya seakan-akan melihat secara nyata Tuhannya, maka sebisa mungkin ia tidak akan meninggalkan sedikit pun sifat khusyuk dan khudu atau merendahkan diri di dalam beribadah tersebut. Sehingga ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat semua perbuatannya. Untuk menggambarkan bagaimana seseorang berlaku ihsan sesuai definisi tersebut, bisa dibuat satu contoh ilustrasi. Misalkan saja kalian datang menemui seorang pejabat penting di kotamu. Katakanlah ia adalah seorang wali kota. Kemudian kamu dipersilahkan duduk di kursi tamu persis berhadapan dengan tempat duduk sang wali kota tersebut. Ketika kamu berbincang dengannya, akankah di hadapan seorang wali kota kamu bersikap tak semestinya, seperti mengangkat satu kaki di atas kaki yang lain dan mengumbar pandangan mata ke segala penjuru ruangan atau perilaku lain yang tak layak? Kiranya kita sepakat untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang demikian di hadapan seorang wali kota tersebut. Yang akan kita lakukan adalah duduk dengan tenang, sopan, dan berbicara dengannya penuh dengan rasa hormat. Atau ketika kamu telah duduk di ruangan tamu, namun sang wali kota belum juga menemuimu, hanya saja kamu tahu bahwa di setiap pojok ruangan terdapat seperangkat CCTV di mana dari bagian dalam sang wali kota bisa mengetahui gerak-gerikmu melalui layar monitor. Dalam kondisi seperti ini, akankah kamu berperilaku tak layak di ruang tamu tersebut? Pun kiranya kita sepakat untuk tetap berperilaku tenang dan sopan. Karena meskipun sang wali kota tidak ada di hadapan kita, namun ia bisa melihat perilaku kita melalui CCTV yang ada. Barangkali demikian makna ihsan yang hendak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Saat kita menyembah Allah, kita mesti menghadirkan Allah di depan kita dan merasa bahwa kita sedang berhadapan dengannya. Dengan demikian, maka ketika seseorang sedang melakukan peribadahan kepadanya, ia tak akan berani melakukan tindakan-tindakan yang semestinya tak dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dilakukan adalah sebagaimana sebisa mungkin ibadah yang sedang dilakukannya terlaksana dengan baik dan sempurna, khusyuk dan khudu. Orang yang berihsan dalam beribadah dan berpenampilan sebaik mungkin karena ia merasa sedang menghadap langsung dengan Tuhan yang disembahnya. Ia gunakan pakaian terbaiknya dengan wangian, rambut tersisir rapi tanpa ada kotoran yang menempel di badannya atau sebagainya. Hal ini pula yang akan kita lakukan dalam beribadah meski ia tak benar-benar melihat Tuhannya, karena ia merasa selalu dilihat olehnya. Lebih jauh dari itu, berperilaku ihsan bukan saja ketika seseorang sedang melakukan aktivitas peribadahan kepada Allah saja. Kalimat ta'budu, engkau menyembah, pada hadis yang telah disebutkan bisa dipahami secara luas dari makna kata ta'budu. Kata ini berasal dari kata abdun, yang berarti Buddha atau hamba sahaya. Dari arti dasar kata itu, maka kalimat anta'budullaha pada hadis yang telah disebutkan bisa diartikan sebagai engkau menjadi Buddha atau hamba sahayanya Allah, atau engkau menghambakan diri kepada Allah. Bila demikian, maka ihsan dalam hadis tersebut dapat didefinisikan sebagai engkau menjadi hamba saya Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan bila engkau tak melihatnya maka sungguhnya ia selalu melihatmu. Nah, satu pertanyaan mendasar, di waktu kapan dan tepat di mana kita menjadi hamba Allah? Apakah ketika kita sedang sholat, atau ketika membaca Al-Quran, atau ketika kita sedang berpuasa, atau ketika sedang melakukan aktivitas ibadah mahdoh? Bila seseorang menjadi hambanya Allah ketika ia sedang berada di masjid atau musola saja, maka menjadi hambanya siapa ketika ia sedang berada di pasar, kantor, jalanan, dan tempat lainnya?
Tidak demikian tentunya. Kapanpun dan dimanapun, sedang diam atau bergerak, sedang beraktivitas, ibadah atau lainnya, seseorang selalu menjadi hamba Allah. Tak sedetik pun waktu berlalu kecuali setiap orang menyandang status sebagai Abdullah atau hamba Allah. Dalam kondisi demikian ini, perilaku ihsan dituntut untuk dilakukan. Seorang pegawai tak akan melakukan perilaku curang dan korup karena ia sadar sebagai hamba Allah tak pernah luput dari pengawasannya. Seorang atasan tak akan pernah juga bertindak sewenang-wenang kepada bawahannya karena ia merasa sedang berada di hadapan Allah, dan seterusnya. Dengan berihsan, dimanapun seorang hamba berada tak akan pernah berlaku menyimpang, curang, zalim, menyalahi aturan, dan berlaku negatif lainnya, karena ia merasa dimanapun selalu dalam pengawasan Allah. Dengan berihsan, seseorang tak akan pernah berbuat sewenang-wenang kepada orang lain, siapapun itu, mengingat Allah selalu mengawasinya. Kemudian terkait dengan perilaku ihsan ini, tentunya banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita berbuat ihsan. Salah satunya yaitu ayat yang akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan perintah ihsan, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, penjelasan tafsir ayat di atas. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Setelah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, amal kebajikan tertinggi. Karena melalui kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Sudah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak kedua orang tua, disebutkan pula hak kerabat atau kaum keluarga, yaitu berbuat kebajikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hak-hak orang yang memerlukan bantuan, yaitu anak yatim dan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan anak yatim karena masih kecil dan belum sanggup untuk itu. Setelah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ruh sholat itu adalah keikhlasan dan ketundukan kepada Allah. Tanpa ruh itu, sholat tidak ada maknanya apa-apa. Orang-orang Bani Israel mengabaikan ruh tersebut dari dulu hingga turun Al-Quran, bahkan sampai sekarang. Demikian juga dengan zakat. Kewajiban zakat bagi kaum Bani Israel juga mereka ingkari. Hanya sedikit orang-orang yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa alaihissalam dan pada setiap zamannya. Pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dan kamu masih menjadi pembangkang." Ini menunjukkan kebiasaan orang-orang Bani Israel dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangkang, sehingga tersebarlah kemungkaran dan turunlah azab kepada mereka. Hadis yang terkait dengan perintah berbuat ihsan juga banyak sekali. Setiap hadis yang mengandung perintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, melarang berbuat kerusakan, atau perintah beribadah kepada Allah, itu semua merupakan perintah berbuat ihsan. Di antara hadis yang dengan tegas menyatakan agar kita berbuat ihsan adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan
menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap dan perilaku ihsan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua bidang kehidupan. Pada surah Al-Baqarah terdapat contoh pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan ihsan. Lebih lanjut, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan contoh lain tentang cara berperilaku ihsan. Jika harus membunuh dalam arti peperangan, maka harus dilakukan dengan baik, dilakukan karena Allah dan bukan karena dendam atau yang lainnya, dan tidak pula menganiaya. Bahkan jika musuh menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Kemudian pada bagian akhir dari hadis Rasulullah SAW ini mengajarkan cara berlaku ihsan kepada binatang dengan menjelaskan adab menyembelih, yaitu agar pisau ditajamkan dan binatang yang mau disembelih pun dibuat senang dengan memberikan makan yang cukup. Jika binatang saja harus diperlakukan demikian, apalagi sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab.